Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya hormati Ibu Vesa Ashifa Nurul Haq sebagai dosen pengampu saya pada mata kuliah analisis proses bisnis di semester ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Huda dengan NIM 2401010202171. Uh, Ingin mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Di sini diberikan kasusnya itu adalah sebuah perusahaan distribusi barang elektronik mengalami penurunan efisiensi operasional selama 2 kuartal terakhir. Setelah dilakukan observasi awal, ditemukan bahwa proses bisnis dari pemesanan hingga pengiriman produk masih bersifat manual dan tidak terstandarisasi. Tidak ada sistem monitoring real-time dan sering terjadi keterlambatan pengiriman serta kesalahan pencatatan stok. Dari kasus ini kita diminta, yang pertama, menganalisa permasalahan utama. Yang pertama itu proses operasional masih manual dan tidak terstandarisasi. Eh, yang maksud dari ini adalah setiap langkah dari proses bisnis dimulai dari pemesanan, pencatatan hingga pengiriman dilakukan secara manual dan tidak adanya standar prosedur yang baku sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas. Dampak dari permasalahan yang pertama ini, tingginya risiko human error, proses jadi lambat, tidak efisien, dan sulit diaudit. Yang kedua, tidak tersedianya sistem monitoring secara real time. Penjelasannya itu adalah perusahaan tidak memiliki sistem informasi yang mampu memantau status transaksi, stok, atau pengiriman secara langsung secara real time. Yang kedua, tidak ada dashboard ataupun alat pelaporan yang berupa seperti dashboard monitoring yang mendukung pengambilan keputusan cepat. Dampaknya, manajemen perusahaan tidak dapat merespon masalah secara proaktif dan tidak ada visibilitas terhadap performa operasional harian. Yang ketiga itu keterlambatan pengiriman dan kesalahan pencatatan stok. Penjelasannya itu adalah karena tidak adanya integrasi antara pemesanan, gudang, dan pengiriman. Terjadi mismatch antara divisi tersebut dan menjadi gangguan koordinasi. Yang kedua itu barang terlambat dikirim atau dikirim dalam jumlah yang salah. Dampaknya penurunan kepuasan pelanggan dan tidaknya kepercayaan kepada perusahaan tersebut sehingga berpotensi terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Yang kedua, akar penyebab, kita di sini menggunakan 5 W atau 5 Y. Dari permasalahan pertama itu yang gejalanya adalah proses berisi tidak efisien, banyak kesalahan. Mengapa? Mengapa pertama? Karena proses dilakukan secara manual. Mengapa kedua? Karena belum ada sistem atau aplikasi pendukung. Mengapa ketiga? Karena perusahaan belum melakukan digitalisasi proses. Yang keempat, karena belum ada kebijakan strategis manajemen untuk investasi teknologi. Akar permasalahannya atau akar penyebabnya adalah kurangnya komitmen manajemen terhadap transformasi digital dan tidak ada sistem informasi yang mendukung proses bisnis. Akar penyebab dari masalah yang kedua yaitu gejalanya tidak ada informasi langsung terkait status pengiriman, stok, dan pemesanan. Mengapa? Satu, karena tidak ada sistem yang bisa menampilkan data real time. Kedua, karena data dicatat manual dan tersebar di berbagai dokumen. Ketiga, karena tidak ada integrasi data antar divisi, sales, gudang, atau pengiriman. Yang keempat, karena sistem IT belum dikembangkan secara menyeluruh. Root cause-nya atau akar penyebabnya, ketiadaan sistem terintegrasi seperti ERP dan kurang infrastruktur digital untuk pemantauan data secara real time. Akar penyebab yang ketiga, gejalanya ialah pengiriman terlambat, stok sering tidak sesuai. Mengapa? Satu, karena pencatatan stok dan jadwal pengiriman tidak akurat. Mengapa? Dua, karena tidak ada sistem yang mengelola stok secara otomatis. Mengapa? Tiga, karena staf gudang mencatat manual. Tentang salah input. Mengapa? Empat, karena tidak ada pelatihan dan SOP baku tentang manajemen stok. Root cause-nya, akar penyebabnya adalah ketiadaan sistem inventory, manajemen otomatis, dan lemahnya pelatihan serta SOP dalam pencatatan dan distribusi stok. Yang ketiga, usulan perbaikan bisnis dari saya. Yang pertama itu identifikasi dulu proses yang bermasalah, fokus pada proses kritikalnya. Yang pertama itu proses pemesanan pelanggan atau order processing, pengelolaan stok gudang, pengiriman barang, pelaporan, monitoring operasional. Yang kedua, analisis proses saat ini atau SS proses.
Yang proses ciri proses lama manual tidak terstandarisasi, data tersebar di banyak dokumen fisik, tidak ada integrasi antara sales, inventory, dan pengiriman, staf bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan SOP. Rancangan proses baru atau to be process, area yang pemesanan, proses lamanya itu manual via telepon atau email, proses baru atau to be-nya digital melalui sistem ERP atau sales portal atau bisa website atau bisa aplikasi yang lainnya, pencatatan stok. Proses lamanya itu menggunakan manual, tidak real time. Proses baru atau to be-nya otomatis melalui inventory management system yang bisa digunakan melalui sistem informasi tadi. Yang ketiga, area pengiriman, proses lamanya tidak terjadwal dan lambat. Proses baru atau to be-nya terjadwal otomatis berdasarkan sales order atau pemesanan. Yang keempat, monitoring. Ya, di proses lama tidak ada dashboard. Proses baru to be. Dashboard real time untuk semua proses. Laporan manual lambat dan tidak akurat karena masih menggunakan manual. Yang kelima itu proses baru otomatis dengan sistem reporting terintegrasi yang mana sistem informasi mengelola data secara otomatis dengan sistem yang ada dengan merekap segala jenis proses dimulai dari sales, inventory dan pengiriman. Kita masuk ke implementasi perubahan, rencana aksi, implementasi sistem ERP, modulnya itu sales, inventory, delivery reporting, digitalisasi proses pemesanan pengiriman melalui portal pelanggan atau sistem warehouse. Yang ketiga, penyusunan dan sosialisasi SOP baru. Yang keempat, pelatihan SDM. Yang kelima, evaluasi dan monitoring secara berkala. Ini model proses bisnis sebelum dan sudah perbaikan dengan notasi BPMN. Di sini di mana kita bisa lihat estes proses atau proses yang lama, masih pemesanan manual, sales mengintikan secara manual, eh, tim gudang ngecek secara manual, diambil dan di packing, lalu pengiriman, di mana di pengiriman ini dan di packing bisa terjadi kesalahan antara satu sisi dan sisi lainnya. Dan ini adalah to be proses yang mana kita akan membuat proses menjadi lebih baik menggunakan sistem informasi ataupun ERP. Customer memesan via web atau ERP, aplikasi atau sistem informasi mengecek stok eh, sisa barang secara otomatis. Setelah barang dicek ada dan pelanggan memesan, langsung generate ataupun melanjutkan pemesanan motor pemesanan secara otomatis dan langsung pihak gudang menerima pesanan langsung packing dan langsung melakukan penjadwalan pengiriman barang. Lanjut. Ini adalah PPI-nya, Proses Performance Indicators. Yang pertama itu eh, mengukur efektivitas perubahan. Maksudnya setelah proses to be proses ini dilakukan dan diimplementasikan secara menyeluruh pada perusahaan tersebut, kita menggunakan indikator yang pertama itu waktu proses pemesanan. Jika sebelum jika sebelum perbaikan membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari, maka target setelah perbaikan itu kurang dalam 1 hari karena menggunakan sistem informasi. Ya, yang kedua itu akurasi stok. Jika sebelum perbaikan akurasi stoknya itu 75%, banyak kesalahan. Target setelah perbaikan itu di atas 90% bahkan 100% karena sudah menggunakan sistem informasi. Yang ketiga, jumlah keterlambatan pengiriman 20% total order, target 5%, tingkat kesalahan 15%, setelah perbaikan 3%, kepuasan pelanggan harusnya meningkat dari 3,5 menjadi 4,5. Selanjutnya, menentukan apakah tujuan perbaikan tercapai. Tujuan dari bisnis proses improvement bisa mencapai peningkatan kecepatan pelayanan, pengurangan biaya personal, penurunan kesalahan, peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, memberi alarm dini terhadap potensi masalah. Dengan memantau PPI secara berkala, harian, mingguan, atau bulanan, perusahaan dapat mendeteksi performa lebih cepat karena data terintegrasi secara real time, mengambil tindakan korektif, atau menilai apakah sistem baru yang misalnya ERP yang kita pakai tadi digunakan secara optimal atau belum. Yang keempat, mendorong continuous improvement.
yaitu evaluasi berkala terhadap PPI tadi, mendorong budaya perbaikan berkelanjutan, dikarenakan tim dapat terus mengidentifikasi titik lemah baru. Yang kedua, meningkatkan adaptasi sistem dan pelatihan, meningkatkan efisiensi dari waktu ke waktu. Jadi, eh, dari kasus tersebut, kita dapat simpulkan bahwasanya sistem lama itu yang menggunakan masih manual harus diubah menjadi sistem yang sudah otomasi ataupun sudah digital. Sehingga dari segi apapun, dari segi sales, dari segi inventory, dan dari segi pengiriman dapat dapat berkembang dan melakukan perbaikan sehingga berdampak sangat vital kepada perusahaan. Terima kasih, sekian dari saya, presentasi ujian akhir semester mata kuliah analisis proses bisnis dengan kasus di atas tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vesa yang telah memberikan ilmunya satu semester ini kepada saya, kepada kami. Semoga menjadi amal jariah kepada Ibu, sehat selalu dan selalu diberi lindungan Allah, diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.